Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ashari. NIM saya 0701202060. Saya akan menjelaskan tentang kutipan. Kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan yang diambil dari berbagai sumber. Kata kutipan berdasarkan KBBI memiliki arti pungutan atau petikan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi atau non-fiksi. 2. Jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dari sumber teks asli. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sehari saja. Kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau intisari saja. 3. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. 1. Kutipan langsung. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. A. Kutipan terintegrasi dengan teks. B. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. C. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. D. Mencantumkan sumber referensi. Untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, memiliki cara penulisan sebagai berikut. A. Kutipan dipisahkan dari teks utama. B. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. C. Kutipan ditulis 1 spasi, walau teks utama 2 atau 1,5 spasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung. A. Ketika mengutip, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya, walaupun dalam teks sumber terdapat kesalahan. Hal ini dapat ditandai dengan menggunakan simbol buka kurung siku dengan berisi tulisan sheet. B. Teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Untuk menyiasati hal ini, maka yang harus dilakukan adalah memberi titik, elipsis, atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. 2. Kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini dapat dilihat dari teknis penulisannya berikut. A. Terintegrasi dengan teks utama. B. Teks diapit oleh tanda kutip. C. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 spasi atau 2 spasi. 4. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. 1. Catatan dalam tubuh atau body note. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang, cukup ditulis nama kakinya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog, buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. 2. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhiran bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman, penyusunan daftar bacaan atau bibliografi.
Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Unsur catatan kaki. A. Nomor penunjuk. Nomor penunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. B. Nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. C. Judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. D. Data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. E. Halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki, disebut dengan halaman atau hal, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.